Selama saya menjadi Kristen, Pak, kami itu tidak pernah membahas Quran dan Islam, Pak. Agama kami itu tidak ada urusannya. Tetapi yang saya herankan, kenapa ustadz-ustadz kalian di dalam ceramah-ceramah di masjid, ya kemudian saya lihat di YouTube, selalu menyinggung orang Kristen. Itu selalu, Pak. Itu saya dengar sendiri dengan kuping saya ini. Karena ternyata setelah 4 tahun ini saya mempelajari Islam, memang isi daripada Quran ini 90% adalah Alkitab yang dicuplik-cuplik, kemudian ceritanya diubah. Ya. Nah, jadi kalau kami mau menggugat, kami akan menggugat ke Nabi Anda, Pak. Karena Nabi Anda lah yang membawakan berita yang diprintir daripada Alkitab ini. Kemudian ketika kalian membuka Alkitab ternyata isinya nggak sama, ya nggak sama dengan apa yang kalian gambarkan, kalian bayangkan di dalam otak kalian itu, kalian mengatakan kitab kami palsu. Nah, tapi kami tugas orang Kristen apa, Pak? Karena itu sudah menjadi brainwash, ya, yang dididik dari kecil di dalam otak para Muslim ini. Kami maklum, Pak. Bahkan kami berdoa untuk Anda semua, ya. Kami berdoa, kami mengasihi bangsa ini karena itu kami nggak mau jadi bangsa ini seperti Afghanistan, Pak. Ya, yang mana rakyatnya lari karena syariat Islam akan ditegakkan di sana. Kami nggak mau, Pak, karena ini ideologi yang sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi apa tugas kami, Pak? Kami berdoa, selain kami berdoa, kami memberikan apologetika. Artinya kami memberikan hak jawab. Makanya ketika saya mengatakan kalian boleh bertanya tentang Alkitab, ya, saya open, Pak. Di Al-Hayat Indonesia dan setiap kali saya masuk stream, kalian tanya Alkitab, saya nggak pernah nggak jawab. Tetapi berikan kami kesempatan juga untuk mempertanyakan hal yang sama. Ya, makanya ketika saya kemarin berdialog dengan teman-teman Muslim, misalnya dari Geraham Mualaf, kemudian dengan Umi Dini dan sebagainya, mereka mengatakan begini, ketika saya membuktikan, ya, bahwa Alkitab itu benar, ya, di dalam perdebatan, ya, dan mereka nggak bisa membuktikan kesalahan kekeliruan Alkitab, akhirnya apa, Pak? Mereka mengatakan kamu nggak berhak mempertanyakan Quran kami karena kamu tidak mengimaninya, tetapi kami berhak mempertanyakan Alkitabmu karena kami mengimaninya. Nah, ini logika yang aneh, Pak. Jadi saya mengatakan, Pak, apa yang ada di YouTube sekarang ini baru sekitar mungkin 2 tahun terakhir ini, ya, fenomena apologet dan perdebatan Muslim Kristen dimulai dengan Christian Prince. Kami memberikan reaksi, Pak, atas Quran Anda. Kami memberikan reaksi atas Quran Anda, Pak. Di dalam Al-Fatihah 1 hari 17 kali Anda mengutuki orang Kristen dan Yahudi di dalam doamu. Jadi kami, Pak, kami berhak memberikan jawaban. Ya, kami berhak memberikan jawaban dan kami berhak mempertanyakan balik apakah Quran Anda asli atau palsu. Ya, kita sama-sama buktikan, ya, mana yang asli dan mana yang palsu. Wah, teman-teman, menarik sekali statement yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul ini, ya. Di sini Umi akan menanggapi karena nama Umi sendiri disebut di sana. Jadi begini, untuk Ibu Sofiatul rasanya kita tidak boleh melupakan sebuah sejarah, ya, dimana harus Ibu Sofiatul ingat bahwa dulu di YouTube itu sebelum adanya room atau channel-channel debat lintas agama, algoritma YouTube ini dikuasai oleh channel-channel Kristen yang dimana isinya adalah konten-konten hujatan. Anda sendiri tadi mengakui bahwa dimulai dari Christian Prince, lalu Ibnu Sina, bagaimana mereka menghujat Islam, diikuti dengan kiprah dari channel teman-teman termasuk channel Al-Hayat Indonesia. Jadi Bu Sofi harus ingat, bukankah Bu Sofi sendiri salah satu orang yang begitu menghujat ajaran Islam, begitu menghujat Al-Quran, memelintir Al-Quran, memelintir hadis. Itulah yang membuat kami apologet Muslim tergerak hati untuk membangun channel-channel menara-menara siar Islam yang tujuannya adalah untuk melawan subhat-subhat atau fitnah-fitnah yang Anda lontarkan di dalam channel-channel Kristen. Lalu ada pernyataan lucu yang keluar dari statement Anda bahwa Anda akan menggugat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menganggap telah mengkutip ayat-ayat di dalam kitab Anda ke dalam Al-Quran. Jadi perlu Anda ketahui, Sofiatul, bahwa Al-Quran bukanlah perkataan Rasulullah, tapi Al-Quran adalah murni firman dari Allah. Bahkan Allah sudah menurunkan tantangan bagi mereka siapapun yang tidak percaya Al-Quran adalah wahyu Allah atau menuduh bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah. Maka Allah sudah menantang bagi mereka. Ada terdapat di dalam 3 surah di dalam Al-Quran bagi mereka yang meragukan keaslian bahwa Al-Quran adalah firman daripada Allah. Surah yang pertama ada di dalam Al-Baqarah ayat ke-23. Allah berfirman, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain daripada Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian yang kedua, Quran surat Yunus ayat ke-38. Allah berfirman, apakah pantas mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buatnya?
Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain daripada Allah, jika kamu orang yang benar. Lalu yang ketiga, ada di dalam Quran surat Hud ayat ke-13 sampai dengan 14. Allah berfirman, maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri? Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain daripada Allah, jika kamu orang yang benar. Dan yang terakhir adalah ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-88. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lainnya. Jadi mari kita berbicara berdasarkan fakta, berdasarkan ilmu. Siapa sebenarnya yang mengutip dari kedua kitab ini? Mari kita sama-sama buktikan. Anda mengatakan bahwa Al-Quran mengutip dari apa yang ada di dalam Bible. Perlu teman-teman Kristen ingat, Bible yang digunakan oleh teman-teman Kristen saat ini adalah versi terjemahan baru yang dirilis oleh Lembaga Alkitab Indonesia di abad ke-19, tepatnya tahun 1974. Adapun yang masih menggunakan versi yang lebih kuno, yaitu penulisan dengan menggunakan Textus Receptus yang dirilis pada masanya Martin Luther, itu baru dirilis di abad ke-16, sedangkan Al-Quran pertama kali diturunkan di abad ke-6. Dan saya bisa membuktikan siapa yang mengutip. Kitab Anda, Ibu Sopiatul, kitab Bible Anda, original teks berbahasa Koine. Pertanyaan saya, sejak kapan di dalam bahasa Koine Greek ada kata Allah, ada kata Rasul, ada kata Nabi, ada kata Roh Kudus? Semua kata-kata itu adalah dikutip dari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, yang kemudian diterjemahkan dengan versi Lembaga Alkitab Indonesia, yang kemudian menyalahi dari makna dan arti yang sebenarnya sesuai dengan yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan terakhir yang ingin saya tanggapi tentang siapa yang melakukan penghujatan. Ingat Ibu Sopiatul, NKRI adalah negara hukum. NKRI bukan negara yang berdasarkan syariat Islam. Dan kita bisa buktikan siapa di antara kita, debater Muslimkah atau debater Kristenkah, yang banyak terkena kasus pidana karena kasus penistaan agama. Silakan difikirkan kembali. Dan berapa orang yang telah menjadi buronan Interpol. Mari kita berbicara jujur dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena ini adalah media sosial, tentunya semua orang bisa melihat siapa penghujat dan siapa yang dihujat. Termasuk Anda, Ibu Sopiatul, Anda adalah seorang penghujat. Anda adalah seorang pemelintir ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dan itu bisa dibuktikan dari konten-konten Anda yang mungkin Anda sudah hapus, tetapi kami masih menyimpan apa yang menjadi konten-konten hujatan Anda. Terima kasih.